Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau Ahmad nanya. dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Sohir kata. Oh, Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi kita ya. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Minal aidin wal faizin. Alhamdulillah kita sudah ketemu lagi nih sekarang setelah melewati hari raya, hari ke-7 sekarang insyaallah. Kemudian kita ketemu lagi di program Fikih Praktis Ilmu Waris yang sudah diasuh sejak setahun lalu bersama Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu dan alhamdulillah juga kita juga tetap masih ada radio yang mengerelai kita yaitu radio yang tergabung di RTVC. Saya sebutkan ya radionya ya. Pertama radio MD FM Probolinggo, berikutnya radio Hang FM Batam, lantas radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian radio Al Hikmah Banyuwangi, berikutnya radio Tuah FM Riau, lantas radio Dai Tengaran, kemudian radio Gema FM Bontang, lantas radio Madinah Caruban. Nah, itulah radio-radio yang merelay di acara live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris ini. Dan tentu saja belum afdal kalau kita belum sapa yang punya program nih. Siapa sih yang punya program? Ayo kita sapa yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nizar. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Ustadz, kaifa haluka Ustadz? Alhamdulillah, ladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Iya, gimana Ustadz lebaran kemarin open house ke rumah siapa, presiden atau ke rumah siapa gitu Ustadz? Open house. Kita lebaran di rumah saja. Oh, di rumah, nggak pergi ke open house Pak Presiden atau Pak Gubernur gitu nggak ya? Semua tutup ya, close house ya, bukan open house ya Ustadz. Close house. Close house. Close house. Iya Ustadz, ini alhamdulillah kita berjumpa lagi bersama pemirsa dan pendengar radio RTVC di program Fikih Praktis Ilmu Waris, program yang Ustadz asuh ini ya. Nah Ustadz, mohon Ustadz nih nasihatnya kita agak reda sedikit. Kita masih punya waktu mungkin sekitar sampai jam 17.40 Ustadz, insyaallah jam 17.40-an sekitar itu. Kita masih ada waktu bersapa dengan pemirsa dan pendengar radio. Mohon kami diberi nasihat Ustadz mengenai setelah Ramadan telah berlalu, hari raya sudah berlalu, terus jiwa ini seperti kosong lagi nih Ustadz, gimana nih? Hasrat bersedekahnya juga ya nggak sekencang Ramadan gitu ya. Jadi kayak apa ya, gimana ya? Kekenyangan Ustadz, kayaknya keputupat Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Sedikit saja yang ingin saya sampaikan karena waktu yang singkat ya. Sebelumnya saya menyampaikan kepada para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah dan juga para pendengar radio di beberapa daerah yang saya tidak bisa menyebutkan semuanya tadi. Iya. Ya. Saya mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita semua amal ibadah yang telah kita lakukan. Nas'alullah ta'ala an nakuna minal a'idin wal faizin. Kita berdoa kepada Allah semoga kita semua termasuk orang-orang yang kembali ke jalan Allah, orang-orang yang kembali ke dalam fitrah kita, orang-orang yang kembali dalam kesucian dan sukses dengan mendapatkan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada ungkapan dari para ulama salafus salih seperti Sa'id bin Jubair, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya di beberapa posisi. Inna min thawabil hasanati al hasanata ba'daha.
wa inna min jazaa'i sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha. Pahala dari ketaatan seseorang itu kebaikan yang akan dia lakukan setelahnya. Dan hukuman dari kemaksiatan yang dia lakukan itu adalah kemaksiatan dan keburukan yang dia lakukan setelahnya. Jadi kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidakkah kebaikan itu akan melahirkan kebaikan, dan kemaksiatan pasti akan melahirkan kemaksiatan. Jengkol pasti akan berbuah jengkol, jamaah. Nggak ada ceritanya jengkol berbuah apel. Iya. Artinya sebagai tanda bahwa ibadah Ramadan seseorang itu diterima atau tidak, itu kembali masing-masing yang bisa melihat. Apakah setelah Ramadan dia tetap bersemangat untuk sholat, bersemangat untuk membaca Al-Quran. Kalau nggak ngaji rasanya dia kehilangan dari lembaran-lembaran Al-Quran itu. Semangat tetap untuk sholat malam, semangat untuk berzikir dan melanjutkan puasa-puasa sunnahnya. Ini adalah balasan kebaikan dari kebaikan itu. Jadi nurun ala nur, cahaya di atas sebuah cahaya. Ya, cahaya Al-Quran, cahaya iman. Ya, tentu akan melahirkan adalah amal saleh yang setelahnya. Ya, wallahu alam bisawab. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Semoga ya kita diterima amal ibadahnya ya Ustadz ya. Baiklah pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, sepertinya kita bisa mulai nih sesaat lagi. Tapi sebelum itu saya kasih infokan bahwa untuk bisa bergabung bertanya kepada Ustadz Nizar mengenai pertanyaan tentang waris mewarisan atau bagaimana furus ya, pembagian uang atau harta warisan di keluarga atau kerabat, di telepon 021 212 32333 ya. Saya ulang 021 212 32333 yang seperti tertera di layar ya. Baiklah Ustaz, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz Nizar. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada pertanyaan dari Ibu Wati di Pekalongan Ustadz. Ibu Wati di Pekalongan. Ibu saya sudah meninggal. Ayah pensiun kemudian menikah lagi. Saya 5 bersaudara, 3 laki-laki, 2 perempuan. Ibu meninggalkan sebidang tanah dan sawah, tapi sudah diatasnamakan ayah saya semua. Bagaimana ini ya Ustadz, kalau rumah punya ayah saya, dan bagaimana cara pembagian yang benar begitu secara syariat? Mohon pencerahannya Ustadz. Ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kalau kita berpijak pada tatanan hukum masyarakat kita, pengatasnamahan atau pemberian aset atas nama seseorang itu bahwa itu indikasi kuat kalau itu diberikan kepada sang pemilik nama. Ya, jadi kalau dalam kasus ini ibu Anda memberikan sawah dan tanahnya atas nama suaminya. Iya. Berarti ini sebuah indikasi kuat ya, bahwa tanah itu dan sawah itu diberikan kepada suaminya. Iya. Dengan pemberian dokumen-dokumen atas namanya. Jika demikian, maka tanah itu menjadi milik dari yang punya nama, yaitu ayah Anda. Artinya ini tidak lagi menjadi warisan karena sudah dihibahkan, diberikan kepada suaminya. Iya. Ya, itu jawabannya. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Jadi ini indikasi bahwa sudah dihibahkan secara resmi Ustaz ya, sepertinya begitu ya. Karena
kepengurusan rumah itu kan untuk pemindahan nama kan juga nggak mudah ya Ustadz ya, perlu tanda tangan, mungkin ke notaris atau bagaimana. Ustadz ya, ada upaya yang dilakukan di sini ya Ustadz ya. Alhamdulillah ya seperti itu ya Ibu Wati di Pengalengan. Semoga acara ini Ibu sudah menyaksikan juga ya, jadi dapat ya jawabannya dari Ustadz Nizar. Baiklah, ini sudah ada penelpon masuk nih Ustadz. Coba kita tanya apakah masih tersambung. Baiklah, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari Ibu siapa di mana? Dari Zahra di Tangerang, Pak. Zahra di Tangerang. Iya. Ibu Zahra, silakan Ibu Zahra. Ya. Ya, langsung aja ya Ustadz ya. Ya, silakan Ibu Zahra. Ya. Jadi begini Ustadz, ayah saya sudah meninggal kemarin bulan Maret. Nah, Iya. rumah orang tua saya itu dulu pas saat dibeli itu dengan menggunakan atas nama saya dengan sistem KPR. Nah, lalu tahun kemarin itu kan sudah lunas rumahnya. Nah, ayah saya itu sudah menyiapkan dan melengkapi dokumen hibah dari saya untuk ibu saya. Sudah lengkap semua dokumennya Ustaz untuk hibah gitu kan. Cuman sampai meninggal kemarin itu belum sempat diurus di BPN karena masalah biaya. Tapi memang semasa hidup ayah saya itu selalu bilang kalau rumah itu milik ibu saya gitu, bukan milik ayah saya. Dan terima kasih, saya tanyakan apakah rumah itu termasuk harta waris atau bukan, karena secara dokumen sudah lengkap, cuman belum diproses aja secara hukum di BPN. Lalu apakah barang-barang di dalam rumah itu kayak perabot normal itu apa juga harus dibagi gitu Ustadz? Karena kan yang beli ya saya semua itu. Iya. Ya. Baik, Ibu Zahra cukup? Ada Ya, lagi? cukup. Baik, terima kasih partisipasinya Ibu Zahra. Iya. Ya, jazakallah khair. Ya, silakan. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Zahra yang partisipasi kepada kita, dan semoga Allah memberikan ilmu bermanfaat buat kita semua, pemirsa fatwa dan para pendengar radio. Jawabannya, kalau kondisi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Zahra dalam kasus Ibu Zahra ini, berarti rumah itu, aset itu menjadi milik penerima hibah. Jadi itu itu rumah sudah dihibahkan kepada istrinya. Ya, walaupun dokumen tausiqat, dokumen-dokumen penguat itu belum dibuat karena faktor ketidakadaan dana. Yang jelas itu sudah menjadi milik penerima hibah, yaitu sang istri. Jadi rumah itu menjadi milik istrinya, berarti bukan termasuk dari warisan, ya. Itu bukan termasuk waris, ya. Jadi tidak termasuk warisan. Bagaimana dengan isi-isinya? Maka tentu kaedahnya dalam ilmu fikih adalah at-tabi'u tabi'. Jadi yang ikut ya tetap dia akan menjadi ikut gitu ya. Artinya perabot rumah tangga itu ikut dengan rumahnya. Ya. Perabot rumah tangga ikut dengan rumahnya. Ya, seperti orang menghibahkan tanahnya untuk pembangunan masjid umpamanya. Ya. Dan di tanah itu ada pohon mangga. Iya, pohon mangga. Terus datang, enggak saya ngwakafin itu tanahnya doang, pohon mangganya enggak, kan diketawain orang akhirnya kan. Iya. Ya, tidak kan. Dia mewakafkan tanah, ya termasuk di situ ada pohon mangga, ada pohon duren umpamanya. Nah gitu. Nah, begitu pula seperti ini ya. Jadi dia mau menghibahkan rumah, sedangkan si pemilik ini pada awalnya mengisi rumah ini dengan perabot lalu dihibahkan rumahnya. Berarti termasuk di dalamnya adalah perabot rumah itu sendiri. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustadz, alhamdulillah. Ya Ibu Zahra, semoga dapat dipahami ya apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Nizar Sa'jabal tadi mengenai status kepemilikan rumah itu, yaitu adalah resmi dihibahkan untuk ibu ya atau istri dari si bapak ya, seperti itu ya, termasuk isinya gitu ya Ustadz ya. Baik. Oh masih tersambung, Masya Allah. Masih tersambung, baiklah. Terima kasih ya. Ya, Masya Allah, jazakillah khair Ibu. Ya, alhamdulillah.
Baiklah, Ustadz, sambil menunggu penelpon masuk, kita bacakan pertanyaannya masuk, Ustadz. Ini ada mungkin kalau saya tanyakan nih, Ustadz agak, ini ditanya lagi nih. Soalnya pertanyaan ini cuma lucu juga, Ustadz, seperti ini. Dari Mas Raka di Solo, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Nizar. Bagaimana cara perhitungan waris untuk usaha dagang yang berasal dari modal bersama dan dijalankan bersama juga antara suami dengan istri? Mohon ini pencerahannya. Karena kalau dibagi dua, takut ada yang tersinggung itu. Dibilangnya begitu. Bagaimana Ustadz? Tapi nanti dulu Mas Pongki, Iya. itu Mas Raka nanyanya begitu memang. Iya, gitu. Enggak, bahasanya gitu. Oh ya enggak. Gini, enggak aja. Cuman saya ekspresif, teatrikal ya. Oh, Iya, teatrikal. Udah sore saat agak ngantuk soalnya, biar nggak ngantuk Ustaz. Daripada marah. Bismillah. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Iya. wa ba'd. Harta bersama ini sering sekali kita jelaskan ya. Istilah harta bersama ini bukan hanya sekedar orang terlibat dalam usaha seperti suami istri gitu kan. Istrinya ikut bantu suami dalam usaha ini. Ya. Iya. Jadi istrinya bantuin suami dalam usaha ini. Iya. Ikut bantu ini, suaminya punya usaha toko atau warung umpama. Iya, betul. Istrinya ikut-ikut membantulah, ikut bantuin ini, ikut bantuin ini. Lalu suaminya wafat dan dia mengatakan, oh ini usaha bersama, ini tidak begini namanya, ya, tidak begini. Malah yang lebih parah lagi pandangan masyarakat itu, ketika sang suami mengatakan, si laki-laki ini mengatakan, saya terima nikahnya dengan mas kawin sekian-sekian, ya, maka secara otomatis usaha-usaha yang dimiliki oleh suami yang baru menikah dengan dia ini otomatis menjadi milik dia juga. Oh. Ini kan persepsi yang di masyarakat kita bahwa kobiltu itu bukan sekedar pernikahan, tapi kobiltu ini adalah kepemilikan 50% dari harta. Tentu ini kesalahan fatal ya. Ini zulm. Ya, syariat Islam mengharamkan kezaliman. Ya, ini semua adalah kezaliman. Lalu yang dimaksud dengan harta bersama itu apa? Umpama sang suami ingin membuka sebuah usaha. Lalu modalnya kurang. Lalu istrinya kebetulan punya duit. Ya, mungkin dari mana yang jelas istri punya duit. Lalu sang suami mengatakan, bagaimana kalau usaha ini join bersama yuk, modal dari saya dan kamu juga ngeluarin modal. Maka istrinya pun akhirnya mengeluarkan modal, keluar duit. Ya. Istrinya keluar duit, kemudian suaminya juga keluar duit, lalu lahirlah sebuah unit usaha ini. Nah, ini yang disebut dengan nama usaha bersama. Usaha bersama ya. Nah, usaha bersama. Bisa juga bentuknya si istri tidak mengeluarkan uang, tapi si istri umpamanya istri ini ahli keuangan umpamanya, akuntansi, gitu kan? Akuntansi. Akhirnya istri membantu untuk proses pengelolaan keuangan dari unit usaha itu. Iya betul. Lalu si suami bilang, sudah gini aja, karena kamu ikut bantu usaha ini, maka saya kasih saham dari usaha ini. Nah, kamu saya kasih saham deh, setiap bulan atau setiap bagi keuntungan kamu juga dapat. Nah, berarti si istri juga punya saham akhirnya di situ, berarti lahirlah ini merupakan usaha bersama pula. Nah ini, ketika salah satu dari keduanya wafat, maka harus dipisah berapa persen saham yang wafat dan berapa persen saham milik si istri. Nah, kalau sudah dipisah dan sudah ketahuan persentase dari kepemilikan yang wafat, maka itulah yang menjadi warisan.
Adapun ucapan si penanya mengatakan kalau dipisah nggak enak. Ya enak mas, berarti kalau nggak enak kurang bumbu, tambahin bumbunya biar sedap. Garam ya. Iya, Ya. asin nanti darah tinggi nanti Mas Pongki. Yo gitu ya. Tambahin garam. Mm-mm. Jadi apa namanya, jangan berprinsip pakai perasaan para jamaah dan pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah. Kita ini bicara tentang hukum, bicara tentang kepemilikan. Jadi yang wafat ini berapa persen kepemilikannya, kan? Nah, yang menjadi milik si yang wafat ini itulah menjadi warisan dan itu yang dibagi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Masya Allah. Seperti itu ya Ustadz ya. Trik-trik untuk mensiasati, memisahkan harta ya Ustadz ya. Memilah harta dalam usaha bersama atau modal bersama ya Ustadz ya. Jazakumullah khairan Ustadz atas nasihatnya. Semoga tadi yang ini Mas Raka di Solo bisa menyaksikan ya. Baiklah, ini Ustadz, apakah sudah ada penelpon masuk? Kita tanya operator. Baiklah, kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa di mana? Barakallahu fiik Ustaz. Ya, Ibu siapa di mana? Dari Ummu Fakri Riau. Ummu Fakri Riau. Iya. Silakan Ummu Fakri. Begini Ustaz. Sebuah keluarga ayahnya meninggal. Dan ayah ini mempunyai 2 orang istri. Ya. Istri pertamanya sudah meninggal sebelum beliau meninggal. Oh ya. Oh ya. Jadi istri keduanya ini tidak punya anak. Ya. Setelah beliau meninggal, si bapak ini meninggal, anak-anaknya ini tidak mau memberikan harta kepada ibu tirinya. Iya. Dengan alasan semua harta itu didapat waktu pernikahan dengan ibu mereka, dengan ibu kandung mereka. Iya. Istilah mereka ini harta gono gini. Apakah di dalam Islam itu memang ada harta gono gini atau bagaimana ya Ustaz? Ya, terima kasih Ummu. Cukup Ummu Fahri itu saja? Ya, syukran Ustaz wa jazakallahu khairan barakallahu fiik. Waalaikumsalam Ummu Fahri. Silakan Ustaz. Ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ummu Fakhri, pemirsa fatwa dan pendengar radio semuanya, yang saya jelaskan pada jawaban dari pertanyaan Mas Raka, yang Solo kan Mas ya. Iya. Mas Raka tadi, itu sebetulnya bisa dijadikan jawaban atas pertanyaan dari Ummu Fakhri di Riau ini. Iya. Jadi di dalam Islam tidak ada yang namanya harta gonogini. Jadi gonogini itu yaitu tadi yang saya bilang, hanya sekedar mengatakan qabil tu nikahaha, saya terima nikahnya, maka 50% dari harta laki-laki yang baru menikah ini sudah menjadi milik itu siapa? Suami istrinya. Gitu ya. 50% itu sudah menjadi milik. Harta yang mana? Yang diperoleh setelah pernikahan. Jadi karena gonogini itu dipecah Mas Pongki. Oh gitu. Pecah lagi Pongki, iya. Seperti undang-undang undang-undang yang di tahun 72 itu ya. Oh gitu. Undang-undang 72 nomor, kalau saya nggak salah Mas Pongki ya. Nomornya itu 8283 Mas Pongki. Oh gitu. 8283 ya. Itu menyatakan gonogini itu dibelah jadi 2. Jadi harta yang diperoleh sebelum menikah, ya, harta yang diperoleh sebelum menikah dengan harta yang diperoleh setelah menikah. Gitu. Jadi kapan dia perolehnya? Jadi dia peroleh setelah menikah. Dia peroleh setelah menikah, maka harta yang diperoleh setelah menikah itu adalah harta yang mereka sebut dengan gonogini karena diperoleh setelah menikah. Yeah. Nah, jika sang suami ini mendapatkan harta itu semua sebelum menikah, ya, dia sebelum menikah, maka harta yang sebelum menikah ini tidak termasuk harta gonogini.
Nah, itu yang ditanyakan oleh Ummu Fakhri Iya. pada istri yang kedua. Iya. Karena istri kedua kan menikah sedangkan suami sudah kaya. Iya. Nah, Iya. Iya. Nah, jadi dalam hal konteks ini dia tidak mendapatkan harta gonogini. Gini. Ini satu. Tapi di dalam undang-undang kompilasi hukum waris, walau dia dapat gonogini, dia pun masih mendapatkan 1/8. Oh. Paham tidak? Dia dapat gonogini nih 50%. Iya. Oke, dia ambil tuh 50% sebagai gonogini dia. Tapi setelah itu dia dapat lagi tuh 1/8, Mas Pongki. Oh, sebentar. Dari istri yang pertama sudah meninggal lebih dulu daripada ayah. Nah, ini kita ambil umpama ini secara umum dulu. Oh, Si iya. fulan Betul. dapat gonogini dari harta yang diperoleh setelah pernikahan, Iya. umpamanya, ya kan? Ya. Nah, tapi dia pula dapat lagi, yaitu 1/8. Iya, Dari betul. mana? Dari sisa 50%-nya itu. Iya, betul. Karena sisa 50%-nya itu kan jadi warisan, Iya, betul. ya kan? Iya. Si 50% sisanya warisan, itu si istri dapat lagi itu 1/8 dari sisanya. Iya, maunya begitu. Jadi memang begitu yang mereka terapkan. Oh. Jadi kalau umpama ini harta diperoleh sebelum pernikahan dalam Iya. kasus Ummu Fakhri, Iya. kan gitu kan? Ada istri kedua. Iya. Berarti dalam gonogini dia tidak dapat gonogini Iya. karena dia peroleh harta itu sebelum pernikahan. Gitu. Ya, gonogininya nggak dapat, tapi dia masih tetap mendapatkan waris 1/8. Ya. Oh, ribet juga. Kalau nggak salah begitu aturan yang ada dalam kompilasi. Ya. Tetapi ini semua bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam syariat Islam. Iya, dalam Al-Quran, syariat Islam. Dalam syariat Islam, jadi dalam syariat Islam itu begini. Si A, si B menikah. Saya selalu kasih contoh ekstrim begini, Mas Pongki. Iya. Ya. Perhatikan ini pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semuanya. Iya. Ya, saya ambil contoh ekstrim begini kalau dalam pelatihan waris yang biasa saya lakukan. Si fulan, si A sama si B hari ini akad nikah. Ya. Iya. Si fulan ini laki-laki, ya. Si fulan ini laki-lakinya. Iya. Hari ini si fulan ini akad nikah. Iya. Akad nikahlah dia di masjid. Kebetulan si A ini pemuda kaya raya. Iya, sudah punya harta. Ya, kaya raya sudah. Istilahnya lahir pakai sepatu gitu loh, Mas Pongki. Masya Ya kan? Allah, lahir pakai sepatu. Iya. Iya, istilahnya gitu. Lahir pakai sepatu nih, Mas Pongki. Langsung pakai jas. Nah, terus pakai jas lahirnya. Kalau kita kan lahir nggak punya telanjang kan gitu. Dulu lahir pakai sepatu nih, pakai jas, pakai sepatu, pakai Rolex gitu ya. Lahirnya udah gitu. Mau kaya deh. Akad nikah nih. Akad nikah. Saya terima nikahnya dengan nikahnya si fulana dengan mas kawin sekian dibayar utang. Wah, umpama kaya tapi ngutang nih maharnya. Kredit card. Iya. Umpamanya, Mas Pong. Ya, oke. Habis akan nikah, terus resepsi di situ, di tempat ramah-tamah dan sebagainya. Pulang dia dengan mobil mewahnya. Iya. Tengah jalan ditabrak truk trailer, Mas Pongki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Ditabrak truk trailer. Iya. Ya. Mati di tengah jalan ini pengantin ini laki. Iya. Belum sempat malam pertama. Ini contoh aja. Nah, pendengar radio ini contoh. Contoh kan yang serem-serem dikit kan boleh. Iya, contoh. Ya kan? Iya. Tabrakan nih, tabrak trailer, meninggal dunia nih. Sedangkan perempuan ini istilahnya ketemu aja belum gitu kan. Aduh, sayang sekali. Ketemu aja belum, berduaan aja belum. Aduh. Terus? Nah, cara syariah dapat nggak si perempuan ini warisan? Dapat nggak ya? Dapat mas kawinnya dong. Dapat mas kawinnya. Mas kawinnya nggak usah ditanya. Oh iya. Warisannya dapat nggak? Ayo.
Kurang paham mana Ustaz? Allah alam. Kok jadi bingung? Kurang paham. Nah, dalam ini si perempuan ini ya walaupun dia masih orang Jawa Timur bilang masih kinyis-kinyis, Pak. Oh, Masya Allah. Oh, kinyis-kinyis, masih Oh, utuh gitu ya. ya. Masih utuh gitu ya. Ya. Ini tetap dia mendapatkan warisannya. Masya Allah. Iya. Kepemilikan si suaminya Ya. itu ya. Jadi di dalam Islam tidak ada yang namanya gonogini, itu tidak ada. Tidak ada. Nah, Paham. selama dia terikat dalam sebuah pernikahan yang sah, ya terikat dalam pernikahan yang sah, lalu si suami wafat, maka istrinya tetap mendapatkan harta yang dimiliki oleh si suami. Kapanpun dia memperolehnya, si istri berhak mendapatkan harta itu. Jadi dalam kasus Ummu Fakhri ini, istri kedua ini tetap mendapatkan harta dari suaminya secara sah. Ya. Dalam Islam tidak ada namanya gonogini, tidak ada dalam syariat Islam, tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah Tidak SAW ada ya. yang namanya gonogini. Kono gini Ya. tidak ada. Alhamdulillah. Jadi itu kita mendapatkan harta warisan yang sah. Ya, ditambah lagi gonogini tidak ada. Jadi Ya, semua harta 100% dibagi kepada ahli waris dan istrinya. Terlepas harta itu diperoleh sejak sebelum menikah atau setelah menikah, itu tidak dilihat dalam syariat Islam. Iya, Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullah khairan. Alhamdulillah sudah dijawab ya tadi. Baiklah ini Ustaz, sepertinya sudah menanti lagi satu penelpon Ustaz. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Apakah masih tersambung nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya, Ibu siapa di mana? Ana Umu Ibrahim dari Tangerang. Umu Ibrahim dari Tangerang, Masya Allah. Terima kasih Ibu ini partisipasinya. Silakan Ibu, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibrahim, silakan. Ana nih ada titipan pertanyaan Ustaz dari salah satu kerabat. Jadi ada seorang ayah wafat. Nah, sebelum warisnya itu dibagikan, itu kan yang utama adalah melunasi hutang-hutang mayit. Masalahnya adalah setelah si ayah ini wafat, baru keluarganya baru mengetahui bahwa beliau rahimahullah itu suka meminjam uang tanpa sepengetahuan istri dan anaknya, Ustaz. Yang sudah terjadi itu pernah ada orang tetangga ya, kenalan gitu, datang ke anaknya menyampaikan bahwa ayahnya itu sudah pernah meminjam uang dari dia dan menunjukkan bukti transfer. Pertanyaannya adalah, kan keluarganya ini nggak tahu seberapa banyak ayahnya ini sudah berhutang gitu kepada berapa orang. Nah, untuk pembagian harta waris ini sebaiknya ditunggu berapa lama ya Ustaz? Oh, berapa lama ya dibaginya? Baik, itu saja Ibu Ibrahim. Ada lagi? Enggak, udah itu aja. Oh, baiklah, Masya Allah Ibu. Ya, jazakillah khair Ibu sudah bergabung. Jazakumullahu khairan. Iya, wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, monggo Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Ummu Ibrahim. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, memberikan hidayah untuk senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Amin, Allahumma amin. Pemirsa Fatwa dan para pendengar radio, hutang itu pasti harus didahulukan. Ya pasti ya, harus didahulukan dari pembagian harta waris. Jadi mereka yang datang menemui keluarga dan ahli waris bahwa sang ayah telah berhutang kepada dia dengan membawa bukti-buktinya, saksi-saksinya, umpama bukti dan saksi, maka ahli waris punya kewajiban untuk melunasi dan membayar hutang itu. Ya.
Iya. Jadi harus dibayar dan dilunasi. Iya. Masalah pelunasan itu dari mana? Maka bisa satu dari dua kemungkinan jamaah. Ya Mas. Apa itu? Bisa dari harta warisan kalau memang masih ada. Oh ya. Ya kan? Iya. Jadi dari warisan. Umpama warisannya kebetulan belum dibagi. Iya. Ya, warisan belum dibagi, lalu datanglah seseorang yang menagih haknya dengan Iya. membawa buktinya. Iya. Maka ini dibayarkan dari harta peninggalan dia. Iya. Dibayarkan. Lalu muncul orang kedua, muncul ketiga, muncul keempat, semuanya dibayarkan dari harta peninggalannya. Oh ya, betul. Lalu pihak keluarga sudah merasa, oh ini sudah lama ini kita menunggu, sudah 1 tahun, udah 2 tahun, udah 3 tahun kita menunggu, tidak ada orang lagi yang datang. Kan tidak mungkin diumumin di mikrofon atau di mikrofon masjid atau di media, siapa yang merasa punya hak dari ayah, ya semuanya datang, kan begitu kan, bahaya kan. Iya betul, Ustaz. Ditunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun umpamanya, kok nggak ada yang datang, maka keluarga memutuskan untuk membagi harta warisan sisanya. Iya. Dibagilah umpamanya harta waris sisa ini. Setelah terbagi, berapa lama muncul si fulan umpamanya, kan ini di luar pengetahuan dari keluarga. Iya. Muncul si fulan ini hamba Allah satu, mengatakan bahwa sang ayah punya hutang dengan bukti-bukti ini. Iya. Terus apa yang terjadi? Maka ahli waris yang tadi itu semuanya wajib untuk membayar hutang sang ayah. Oh, begitu toh, iya. Wajib bayar Wajib, hutang ya. sang siapa? Ahli waris yang tadi itu. Iya. Loh, berapa komposisi pembagiannya? komposisinya. Seperti mereka mendapatkan jatah warisan. Oh. Seperti itulah mereka kewajiban bayarin utang. Oh, aduh. Dua kali laki-laki ya. Terima fulus, sebentar. Jangan ketika terima fulus, terima duit, maka semuanya pada berkerumun datang. Iya. Giliran ada orang nagih utang, satu sama lain pura-pura bahlul. Iya. Pura-pura nggak mau tahu. Wah, saya nggak tahu Pak ya. Wah, saya nggak mau tahu ya Pak ya. Nggak tahu ya. Ini bukan anak yang berbakti sama orang tua. Iya. Oh, Masya Allah. Ya, ini bukan anak yang berbakti sama orang tua. Iya. Justru Iya. para anak-anaknya lah yang harus berdiri di depan untuk menanggung utang sang ayah itu tadi. Berapa yang harus mereka keluarkan dari uang mereka sama dengan hitungan waris. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Yaitu laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau hutangnya ada 400 umpama. Ya kan? Anak lakinya anaknya 2 umpama. Ya laki-laki 2 bagian, maka perempuan 1 bagian. Masya Allah. Ya, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Itu cukup pengertian. Hutang seperti dengan bagian waris ya, jatahnya prosentasenya ya, Ustaz. Baiklah, jangan Ibrahim. sampai mengatakan umpama, oh ini warisan sudah habis, kami nggak bisa lagi membayar hutang, kan warisan sudah kita bagi. Oh gitu. Jadi Saya nggak tahu Pak ya, saweran ya. Ayah juga sudah nggak ada, nggak bisa, semua saweran. Saweran ya. Saweran ini semua patungan untuk melunasi hutang sang ayah dengan komposisi patungan seperti mereka mendapatkan warisan. Oh, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, jelas sekali, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas tipsnya tadi. Jadi dibagi dengan harta waris, kemudian kalau nggak cukup juga, laki-laki bayar 2 kali lipat dari anak perempuan, gitu Ustaz ya? Ya. Dari hartanya masing-masing. Baiklah, alhamdulillah. Ini sudah masuk penelpon Sarid terakhir Ustaz ya? Boleh ya Ustaz ya? Penelpon Sarid kita tanggapi ya Ustaz? Ya, bismillah. Assalamualaikum Fatma TV. Waalaikumsalam. Iya, Ibu siapa di mana nih? Dari Yulia di Padang, Ustaz. Dari Yulia. Ibu Yulia di Padang. Silakan Ibu Yulia. Lebih singkat ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya. Almarhumah ayahanda sudah 2016 meninggal, sampai sekarang peninggalan beliau belum ada dibagikan sama sekali oleh kakak Ana yang tertua.
Iya. Nah, kami hanya tinggal bertiga, kakak anak laki-laki yang paling tua. Iya. Kami di sini ada nenek mama yang menganjurkan untuk dibagikan sesuai agama dan juga sesuai adat. Iya, baik. Lanjut, Ibu. Nah, ya. Tapi kalau kakak anak yang laki-laki menganjurkan untuk pembagian secara agama. Namun sampai sekarang kakak anak tidak mengerti bagaimana cara pembagiannya gitu. Iya. Cukup Ibu Yulia? Bagaimana sebaiknya sikap anak untuk menyampaikan kepada kakak anak yang laki-laki yang ikhwan itu. Alhamdulillah. Baiklah Ibu Yulia. Ya. Jazakallah khairan atas khairan. Iyakum Ibu Yulia. Ya, waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Ustaz, silakan Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Yuli di mana? Padang. Di Padang, Sumatera ya. Barat. Pertama jawaban saya adalah warisan itu semakin cepat dibagi tentu semakin baik. Iya. Ya, kenapa? Karena warisan ini kan bukan harta kita, tapi harta milik para ahli waris semuanya, ya. Jadi jangan sampai sang kakak tertua ini memegang harta terlalu lama, ini akan jadi fitnah besar buat dia, bahaya. Ya, ini harta milik bersama, maksudnya milik para ahli waris. Jadi semakin cepat dibagi, maka itu semakin baik. Jawaban yang kedua adalah tentu pembagian waris ini sudah ditentukan dalam syariat Islam. Maka kembalilah dalam pembagian waris ini sesuai Al-Quran, sesuai petunjuk Rasulullah SAW, sesuai dengan petunjuk para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kembali kepada adat kota ini, adat suku A, adat suku B, tidak. Tapi semua kembali kepada Al-Quran, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat kita semua. Jadi kembali lagi situ. Ketiga, kalau Anda tak tahu, maka pergilah kepada ustadz yang Anda kenal. Ya, ustadz yang Anda kenal, Anda yang percaya untuk membantu dalam proses perhitungan waris. Datang Anda bertiga, tiga bersaudara, datang temui ustadz itu. Di Padang yang saya tahu, Buya Elvi Syam. Masya Allah. Ada Buya Elvi Syam di Padang. Anda bisa datang temui Buya Elvi Syam. Beliau insya Allah bisa membantu Anda menyelesaikan permasalahan Anda. Datang bertiga, jangan satu-satu, biar permasalahannya bisa terurai dengan baik. Wallahu a'lamu wa a'lam. Ya, seperti itu ya. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz atas nasihatnya, atas petunjuknya dan tipsnya untuk Ibu Yulia penelpon terakhir di sesi terakhir fikih praktis ilmu waris kali ini kita. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya yang disediakan untuk Fatwa TV, untuk pemirsa dan pendengar radio yang relay ya Ustaz ya. Semoga insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan ya Ustaz ya. Tetap semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, itulah tadi ya, semua tips sudah diberikan, bagaimana menepis, gimana cara harta gono gini, gimana harta bersama, bagaimana cara adat di Sumatera Barat yang seperti biasa itu harta pusako baginya seperti apa, sudah dipaparkan lengkap oleh Ustadz Nizar Sa'ajaba. Baiklah pemirsa, insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan ya. Untuk itu kita tutup nih acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir.